Also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen. Tentu saja perbincangan kita hari ini masih selalu mengenai timnas Indonesia. Nanti malam pada dini hari, bukan nanti malam tapi Kamis dini hari nanti, Indonesia akan menjalani sebuah laga. Ini tentang hidup matinya timnas kita untuk apakah bisa lanjut lolos ke Piala Dunia atau masih mengikuti babak playoff. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita hari ini, tentu saja saya mempersilahkan Anda untuk klik tombol like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan agar Anda terhubung dengan konten-konten yang selalu kita tayangkan setiap hari. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah ikut berkomentar di link kolom komentar. Terima kasih atas kritikan yang sudah diberikan kepada kita. Indonesia nanti pada dini hari ya akan menghadapi laga hidup mati. Seperti yang saya sudah katakan pada konten-konten sebelumnya, pukul 00:11 nanti Indonesia akan menjalani sebuah laga yang dimana kita menentukan kalau di laga pertama itu bisa menang, mental pasti akan naik seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian dalam laga melawan Arab Saudi, seperti yang sudah saya sampaikan juga pada konten yang lalu, media-media Timur Tengah dan juga Barat memang menjagokan Arab Saudi dan juga Irak untuk dua negara ini yang lolos. Namun ya, Indonesia memang kita tidak diunggulkan oleh banyak media, tapi kita punya banyak pemain bintang yang merumput di Liga Eropa. Ligue 1 bermain di Liga Eropa. Kemudian Utrecht bermain di Liga Eropa. Go Ahead Eagles bermain di Liga Eropa. 3 pemain kita ada di Liga Eropa. Mengapa saya katakan kita punya modal besar untuk memenangkan atas Arab Saudi? Pada pertemuan di round ketiga kemarin, kita memang kurang beruntung, hanya imbang. Di stadion yang sama kita ditahan imbang Arab Saudi. Namun di pertemuan di GBK saat kita menjamu Arab Saudi, kita mampu menang 2-0 atas 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Pada pagi hari ini kita tidak akan membahas formasi, skema, apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. No. Saya hanya ingin mengajak Anda, para supporter, kita berdoa. Hati kita tenangkan. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk mencapai lolos secara langsung Piala Dunia ini tidak mudah. Harus banyak yang dilewati oleh pemain-pemain kita. Entah itu Arab Saudi dan juga Irak. 2 laga yang penting dan dua-duanya harus dimenangkan. Gak ada yang namanya ini imbang, ini menang. No, semua harus dimenangkan. Untuk formasi itu terserah dari Patrick Kluivert, Danny Lanza dan juga Alex Pastor. Kita sudah mempercayakan, PSSI, masyarakat Indonesia sudah percaya sama ketiga pelatih yang menangani timnas Indonesia. Dan hidup mati memang ditentukan oleh pemain-pemain yang nanti akan diturunkan dalam lapangan. Bagaimana hasilnya? Optimis saja. Kita optimis Indonesia akan memenangkan. Karena saya melihat Oleh Romani dalam latihan timnas Indonesia, dia sudah bagus. Tom Hanks udah bagus karena memang nggak cedera. Martin Paes udah bagus. Siapa yang nggak bagus? Nggak ada yang nggak bagus. Pemain kita top form semuanya.
Oleh Romani bahkan dikatakan Pak Sumarji 95% fit. Karena dia pada kemarin saya juga menceritakan perjuangan seorang Oleh Romani untuk masuk ke dalam round 4 ini itu luar biasa. Saya katakan dia ini pahlawan yang sedang menuju kemenangan, ya. Kenapa? Dia puasa gula, baik itu dari makanan dan juga minuman, selama dia terkena cedera pertama kali hingga metode penyembuhan oleh klubnya di Oxford United. Untuk Martin Paes, dia juga berusaha untuk segera sembuh dan bermain untuk timnas Indonesia. Pahlawan-pahlawan yang ada di timnas Garuda ini harus kita doakan, karena mereka lah yang akan menentukan dalam lapangan, bukan pelatih, bukan asisten pelatih, bukan Erick Thohir, bukan. Pemain-pemain lah yang akan menentukan timnas Indonesia ini layak lolos atau enggak. Secara permainan mereka di klub bagus, Miliano Jonathan meskipun kalah dari Feyenoord, tapi dia mampu mencetak assist. Ragnar Uratmangun meskipun kalah dari Genk, tapi penampilannya dibutuhkan oleh timnas Indonesia di sayap kiri. Siapa lagi? Joe Pelupesi juga penting untuk mengacak-acak serangan yang masuk ke jalur lini tengah timnas Indonesia. Jay Itzes, Kevin Dick, semua top form, nggak ada yang nggak top form. Kenapa kita harus pesimis? Mental kita sebagai supporter harus kita bangun, karena kita sudah memberikan doa yang cukup, memberikan dukungan yang cukup maksimal kepada timnas Indonesia. Dan nanti malam, nanti dini hari itu, harapan kita ada pada pemain yang ada di lapangan. Mudah-mudahan pemain-pemain kita tenang, fokus, karena bangsa ini ditentukan oleh 11 pemain yang akan di pertandingan pada dini hari nanti. Apa yang dikatakan Joe Pelupesi, ingat itu. Jangan pernah sentuh sembarangan dengan tangan dan kaki, karena itu bisa berakibat fatal bagi timnas Indonesia. Mudah-mudahan kita nanti tidak tidur. Kita akan tunggu jam 12 malam lebih seperempat, kita akan saksikan timnas Indonesia berlaga untuk mengalahkan Arab Saudi. Amin. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.